Kenapa seorang ayah dan ibu di masa tua begitu mudah air matanya keluar? Demi Allah, kalau orang semakin tua umurnya, semakin tua usianya, tidak ada lagi yang ia harapkan dalam hidupnya kecuali kasih sayang dari anak-anaknya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita terlalu jarang membahagiakan ayah ibu kita hari ini. Namun begitu sibuk kita dengan grup-grup WA kita di luar sana. Bahkan kita mentraktir mereka dengan harga-harga yang mahal. Bahkan bermalam-malam kita siap mengorbankan waktu hanya demi kawan, demi teman yang sesaat. Tapi ada orang yang seharusnya kita perhatikan hidupnya 24 jam, seolah mereka bagaikan sampah dan menalu dalam kehidupan kita. Seolah kita menganggap mereka adalah bukan orang penting lagi dalam hidup kita. Demi Allah, kita berhasil hari ini, kita sukses hari ini. Mungkin kita selamat dari bencana, kecelakaan dalam hidup ini. Bisa jadi masih bergerak bibirnya di hadapan Allah. Duhai Allah, kasihi anakku, sayangi anakku, sekalipun mereka tetap mengecewakanku di masa tuaku. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, seorang ayah dan ibu itu adalah amat mahal ucapannya, sangat mahal doanya, sangat mahal hatinya, sangat mahal perasaannya. Siapapun kita yang hadir hari ini, jika ada ayah ibu masih hidup hari ini di rumah, tolong sapa setiap hari. Jangan biarkan mereka seperti patung di masa tuanya. Innal hamdalillah, salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ma li in qutiltu fi sabilillah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lakal jannah. Falamma walla rajulan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ad-dain. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur di hari yang mulia ini. Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini, dalam rangka menunaikan kewajiban fardu kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh tauladan yang tak tergantikan di sepanjang masa dan zaman. Itulah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan esok hari kita duduk bersama beliau di tempat yang mulia, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan salawat yang kita bacakan di setiap harinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kami selaku khatib tidak akan pernah bosan mengajak kita semua agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bermodal iman dan takwalah insyaallah kita selamat dunia, selamat sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perbuatan jika kita bermain-main, jika kita lalai di dalamnya, maka balasan
perbuatan ini sangat luar biasa apabila kita lakukan, sampai-sampai dia bisa mengalahkan pahala jihad kita andai kita pernah berjihad di dunia ini. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, andai ada orang yang berjihad hari ini, mati syahid berjuang dalam agama, pahalanya bisa terhapus. Salah satu penyebabnya adalah bagi orang-orang yang mendurhakai orang tuanya. Di masa Nabi ada seorang pemuda yang sangat sayang dan cinta kepada ibunya. Namun di suatu saat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadilah peperangan, dan pemuda ini ingin berjuang membela Rasulullah, membela agama Islam, dan dia berniat agar terbunuh dalam peperangan ini. Namun dalam kehidupannya dia sedang memelihara, menjaga, mengasihi, menghibur, membahagiakan seorang ibunya. Akhirnya di suatu saat tibalah peperangan, para rombongan Rasulullah telah berangkat. Kemudian laki-laki yang tadi tidak bisa ikut bersama rombongan Nabi karena saat itu ibunya sedang menangis di saat ia ingin berangkat ke medan perang ini. Gara-gara ia ingin menenangkan ibunya, dia ingin menenteramkan hatinya, akhirnya laki-laki yang tadi terpisah dari rombongan Nabi. Kemudian setelah ibunya mulai tenang, setelah ibunya sudah mulai mengizinkan yang akan ia pergi untuk berjuang membela agama Islam saat itu, maka pemuda ini mengejar rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Dilihat Nabi lah pemuda ini. Kenapa engkau tergesa-gesa? Kenapa napasmu naik turun? Kata Nabi. Ya Rasulullah, aku tertinggal dari rombongan tadi, makanya ku kejar rombongan yang akan berperang pada hari ini. Apa yang menyebabkanmu terlambat kemudian terpisah dari rombongan? Maka pemuda itu menyampaikan, duhai Rasulullah, pada saat aku tadi ingin berangkat, ibuku masih bersedih. Aku tidak siap meninggalkannya, aku tidak siap untuk membiarkannya. Kemudian Nabi menyampaikan, duhai pemuda, andai engkau mati hari ini berjuang fisabilillah, andai engkau terbunuh dalam membela agama Islam hari ini, maka nilai pahala jihadmu takkan ada. Pulanglah, temui ibumu yang kamu tinggalkan. Jihadmu hari ini adalah membahagiakan ibumu. Akhirnya laki-laki yang tadi pulang, tidak ikut berjuang. Apa makna di balik ini? Ternyata andai ada pahala jihad kita hari ini, maka pahala jihad itu akan terhapus disebabkan tidak memuliakan orang tua dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, membuat kita sedih beberapa hari yang lalu. Ada beberapa wanita yang telah viral di beberapa media. Mereka mengusir ibu mereka yang tua renta dari rumah mereka. Bahkan lagi ada seorang ibu beberapa hari yang lalu diserahkan ke tempat penitipan. Kemudian anaknya itu berjanji, andai pun ibu mereka meninggal di panti tempat penitipan itu, tidak perlu lagi kabarnya disampaikan kepada mereka. Sudah di manakah hati mereka yang punya ayah dan ibu hari ini? Sudah di manakah perasaan mereka? Mereka tidak mengingat pernah mereka dikandung oleh seorang ibu, kemudian dilahirkan seorang ibu antara hidup dan mati perjuangan di saat melahirkan. Kemudian setelah mereka besar, mereka tidak menjaganya, tidak menyayanginya, tidak menghargai perjuangannya. Ingat saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu manusia yang langsung menjadi pembelanya di dunia ini itulah seorang ayah dan ibu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalian itu taat kepadaku, kata Allah. Kalian lakukan apa yang kuperintahkan. Maka setelah kalian taat kepadaku, wajib engkau taat dan tunduk kepada ayah ibumu. Begitu banyak di akhir zaman orang yang tidak lagi sayang kepada ayah ibunya. Bahkan kita hari ini, kadang berbulan-bulan kita tidak pernah menyapa ayah ibu kita. Kadang kita satu rumah dengan ayah ibu kita, tidak ada waktu kita lagi duduk bersama dia untuk berbincang ngobrol dalam kehidupan ini. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, seorang ayah dan ibu yang dibiarkan oleh anaknya di masa tua,
maka ayah ibu kita itu akan mudah berpenyakit. Sering-seringlah ajak mereka berbicara, sering-seringlah mereka ajak duduk bersama, sering-seringlah ajak ayah ibu kita itu walaupun pembahasannya berulang-ulang dengan hal yang sama. Karena kebahagiaan orang yang sudah tua bukan lagi uang, bukan lagi rumah besar, bukan lagi tanah yang luas. Kebahagiaan seorang ayah dan ibu di masa tuanya tinggallah kasih sayang. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita memperhatikan setiap ayah dan ibu kita kasih kadang uang di masa tuanya, selalu air matanya yang keluar. Ketika kita sukses di saat ini, kita sampaikan, ayah ibu aku dah sukses, pasti mereka akan menangis. Ketika ayah dan ibu kita belikan sesuatu yang mungkin mahal bagi dirinya, dia tidak lagi tersenyum dengan hal itu. Apa yang terjadi? Air matanya keluar. Kenapa seorang ayah dan ibu di masa tua begitu mudah air matanya keluar? Demi Allah, kalau orang semakin tua umurnya, semakin tua usianya, tidak ada lagi yang ia harapkan dalam hidupnya kecuali kasih sayang dari anak-anaknya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita terlalu jarang membahagiakan ayah ibu kita hari ini. Namun begitu sibuk kita dengan grup-grup WA kita di luar sana. Bahkan kita mentraktir mereka dengan harga-harga yang mahal. Bahkan bermalam-malam kita siap mengorbankan waktu hanya demi kawan, demi teman yang sesaat. Tapi ada orang yang seharusnya kita perhatikan hidupnya 24 jam, seolah mereka bagaikan sampah dan menalu dalam kehidupan kita. Seolah kita menganggap mereka adalah bukan orang penting lagi dalam hidup kita. Demi Allah, kita berhasil hari ini, kita sukses hari ini, mungkin kita selamat dari bencana, kecelakaan dalam hidup ini. Bisa jadi masih bergerak bibirnya di hadapan Allah. Duhai Allah, kasihi anakku, sayangi anakku, sekalipun mereka tetap mengecewakanku di masa tuaku. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, seorang ayah dan ibu itu adalah amat mahal ucapannya, sangat mahal doanya, sangat mahal hatinya, sangat mahal perasaannya. Siapapun kita yang hadir hari ini, jika ada ayah ibu masih hidup hari ini di rumah, tolong sapa setiap hari. Jangan biarkan mereka seperti patung di masa tuanya. Karena kami pernah bertanya kepada seorang ayah yang pernah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Kami bertanya, duhai Pak, kenapa engkau menangis di setiap malammu? Kenapa engkau bersedih di sepanjang hidupmu? Ternyata dia menangis bukan karena rumahnya jelek. Ternyata dia menangis bukan karena uangnya tak ada. Kami tanya, jawaban dia sangat simpel dan tak masuk akal. Apa yang membuatmu duhai Pak menangis di setiap malammu? Sudah 2 tahun nak, tidak ada anak yang memanggil suara ayah yang kudengar lagi di telingaku. Coba kita bayangkan, seorang ayah kadang yang sudah tua itu tidak akan mengharapkan uang lagi, tapi kadang ia rindu dipanggil anaknya ayah. Kadang rindu seorang ayah itu ingin ditanya, ayah mau makan apa? Ayah mau apa? Kadang ucapan pertanyaan ini tak lagi datang di masa tua seseorang, maka ini akan sangat menyiksa batin seorang ayah dan ibu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu masih seorang ayah, apalagi seorang ibu. Seorang ibu lebih pandai lagi menyimpan perasaan sedih dalam hidupnya. Ibu itu selalu berbohong demi kebahagiaan kita. Ibu itu selalu akan berjuang demi kepentingan kita. Seorang ibu itu tidak akan pernah lupa doanya kepada anak-anaknya. Maka wajar dan pantaslah, andai ada seorang anak yang menyakiti perasaan ayahnya, andai ada seorang anak yang menyakiti perasaan ibunya, andai orang ini berjihad, kata Nabi, maka pahala jihadnya akan gugur karena kesucian kemuliaan hati seorang ayah dan ibu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, beruntunglah kita sebahagian yang masih bersua dengan ayah dan ibunya. Lihat-lihatlah wajahnya. Kata Nabi, melihat wajah ayah ibu itu saja berpahala. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi binazratir rahmah.
Siapa kata Nabi yang memandang wajah ayah ibunya yang sudah semakin menua, yang sudah semakin mulai melemah badannya, uban sudah mulai menabur di kepalanya, mukanya telah mulai berkeriput, tenaganya yang semakin berkurang. Kita tengok badan yang sudah mulai melemah itu adalah ayah ibu kita, kata Nabi. Maka setiap pandangan itu akan ditulis satu pahala kepada seorang anak. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sungguh kami yang telah kehilangan ayah dan ibu hari ini, maka kami sangat menyesal karena kami terlambat membahagiakannya. Kadang kami terlalu sibuk membahagiakan istri dan anak-anak kami. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, andai punya ayah dan ibu hari ini, jagalah mereka berdua. Mereka adalah pintu keberkahan yang tak bisa digantikan dengan apapun. Mereka adalah pintu keberkahan yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Itulah seorang ayah dan ibu